Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama melihat materi tentang uji kompetensi digital marketing. Di sini saya sebagai instruktur ya. Nah, kalau kuliah dulu sudah ada dijelasin ya tentang marketing seperti apa. Kalau untuk uji kompetensi digital marketing ini sebenarnya gabungan dari beberapa ilmu juga ya. Kita lihat satu-satu. Kita lihat dulu dari pendahuluannya. Ada 5 skill dalam uji kompetensi. Pertama itu namanya task skill atau keterampilan untuk menjalankan tugas, yaitu keterampilan melaksanakan suatu tugas yang dipersyaratkan mampu melaksanakan tugas individu. Contohnya, kalau kita kaitannya dengan digital marketing, saya minta Anda untuk memposting sesuatu di Instagram. Kemudian Anda melakukannya. Itu namanya task skill. Bisa dipahami maksud dari keterampilan yang pertama ini? Bisa, Pak. Kalau ada yang mau tanya, silakan langsung aja ya. Kemudian, keterampilan mengelola tugas-tugas terkait atau task management skill. Ini ada beberapa tugas lain terkait harus dikelola sesuai dengan kualifikasinya. Misalnya, apa fungsi Anda dan bagaimana Anda mengelolanya ketika Anda, contohnya, ketika kita harus memposting video promosi di Instagram, tiba-tiba file video kita rusak. Apa yang akan Anda lakukan? Ada yang bisa berikan tanggapan? Silakan. Apa, Pak? Ngecek ulang file video kita. Nah, File itu memang ya, itu benar. Itu termasuk kategori task management skills. Berikutnya yang ketiga, keterampilan menyelesaikan masalah. Contingency management skill. Masalah-masalah yang berpotensi dalam menjalankan tugas, merencanakan aktivitas, serta alternatif penyelesaiannya. Contohnya, apa yang akan Anda lakukan jika? Sekarang gini, kalian harus memposting video di Instagram. Apa yang akan Anda lakukan jika tiba-tiba kuota Anda habis? Silakan, bisa berikan tanggapan? Pak, saya memberikan tanggapan. Ya, silakan. Jika tiba-tiba habis ya isi ulang langsung sih, Pak. Ngisi ulang bisa juga kalau memang voucher untuk isi ulangnya selalu ready ya sama kamu. Hmm, Kalau Kalau yang lain, memang ya, gimana Fuma? pinjam Yang lain tanggapannya gimana? pinjam hotspot teman, Pak. Pinjam hotspot teman boleh. Kalau ada teman di samping kita kan. Ya benar. Jadi itu yang namanya contingency management skills. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang keempat, keterampilan mengikuti kondisi atau aturan lingkungan tempat kerja. Job roles environment skills. Misalnya bagaimana prosedurnya dan kebijakan untuk, misal, bagaimana prosedurnya dan kebijakan untuk memposting video di Instagram untuk promosi produk kecantikan. Kira-kira gimana? Ada yang bisa beri tanggapan? Sebelum apa, Pak? Minta ACC dulu dengan pemilik pemilik produk apa videonya udah sesuai belum? Boleh. Yang lain ada bisa kasih tanggapan? Saya anggap udah ngerti ya. Yang kelima, keterampilan mengadaptasi pada kondisi atau tempat kerja konteks objek lain yang disebut transfer skills. Misalnya, bagaimana Anda melakukan dengan situasi atau alat. Contoh, kalian terbiasa memposting lewat HP ya, merek atau tipenya Android ya. Tiba-tiba Androidnya nggak bisa pakai. Yang tersedia adalah iPhone yang sistemnya pakai iOS. Bagaimana Anda melakukan postingan dengan situasi atau alat
yang biasanya dipakai Android, tiba-tiba pindah harus pakai iOS. Ada yang bisa beri tanggapan? Bisa dilakukan searching dulu, Pak, mempelajari tentang iOS dulu. Boleh. Itu yang namanya transfer skill ya. Itu mengadaptasi. Dari 5 skill untuk uji kompetensi, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, jadi ketika kalian besok uji kompetensi, asesor akan memastikan kalian semuanya sudah paham tentang skill ini. Skill yang 5 biji ini bukan untuk dihafal, tetapi untuk kalian praktekkan. Paham? Jadi, uji kom ini Paham, bukan Pak. menghafal ya. Kita sama sekali tidak menghafal. Kita menunjukkan bahwa kita itu mampu dalam hal bidang digital marketing. Ya, mau skema apapun juga konsepnya sama. Tetap 5 skill ini yang diperlukan. Misalnya ada yang mengambil kewirausahaan. Ya, kita sebagai asesi, kalian itu namanya asesi ya. Kalian yang ujian. Kalau yang menilai itu namanya asesor. Kalian sebagai asesi harus tunjukkan kalau kalian tuh bisa berwirausaha. Yang mengambil komputer engineering ya tunjukin kalau kalian itu bisa ya komputernya saya nggak paham lah gimana. Yang penting itu apa-apa aja yang harus kalian tunjukkan itu semuanya sudah terstandarisasi melalui unit kompetensi. Pernah dengar atau pernah disosialisasi sebelumnya tentang unit kompetensi? Misal, digital marketing itu terdiri dari kalau di skema kita ada 9 unit kompetensi ya. Nah, ini kita masuk ke alur proses sertifikasi terlebih dahulu. Jadi kan pertama kali ada berkas permohonan. Itu semuanya sudah kalian sampaikan kepada admin LSP. Kemudian verifikasi permohonan berdasarkan persyaratan skema sertifikasi. Kalian yang ambil digital marketing harus nunjukin KHS kemarin ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Di KHS itu apa yang harus kalian tunjukkan pertama kali? Sebenarnya yang penting kan mata kuliah manajemen pemasaran ya. Itu semuanya sudah kalian isi di APL 01 namanya. Kalau sudah ditandatangani oleh admin, yang saya yakin pasti sudah ditandatangan ya. Karena kalau belum ditandatangan tidak mungkin kalian berada di dalam ruangan Zoom ini. Nah, kalian itu sudah diterima sebagai peserta sertifikasi. Nah, nanti pas hari H-nya minggu depan berarti ya, itulah baru masuk proses asesmen. Kalau yang 3 biji di atas ini namanya pra-asesmen. Nah, untuk masuk asesmen kita konsultasi pra-asesmen terlebih dahulu. Ini ada formulirnya. Nah, karena kalian ini hitungannya adalah mahasiswa, mahasiswa itu tidak pakai asesmen portofolio karena asesmen portofolio itu untuk orang yang sudah berpengalaman. Kalian hitungannya sebagai peserta pelatihan. Makanya kalian namanya pakai uji kompetensi. Rekomendasinya nanti kompeten atau belum kompeten. Harapan saya semuanya bisa kompeten ya. Amin. Nah, kita masuk ke unit kompetensi, ada elemen dan kriteria unjuk kerja. Sebelum masuk sini, ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu? Nggak ada ya? Saya mulai dari UK yang pertama, yaitu mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Jadi, UK yang pertama itu ada 3 elemen, yaitu elemen pertama, mengidentifikasi elemen strategi pemasaran perusahaan, elemen kedua, identifikasi elemen taktik pemasaran perusahaan, elemen ketiga, mengidentifikasi elemen value pemasaran perusahaan. Nah, elemen yang pertama itu punya 4 kriteria unjuk kerja. Jadi ada unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerja. Biar lebih singkat, untuk kedepannya saya akan singkat sebagai UK, EK, sama KUK ya. Jadi EK yang pertama ada 4, yaitu identifikasi, menjelaskan definisi segmentasi targeting positioning.
ini produk yang sudah kalian rancang, kalian jelasin segmentasinya. Misalnya diarahkan untuk yang generasi milenial. Targetingnya gimana? Positioningnya gimana? Apa yang menjadi pembedanya? Nah, disitulah nanti kita jelaskan di situ. Kalau kalian diwajibkan untuk membawa laporan BP? Belum Halo? ada informasinya kok. Oh, belum. Ya, saya nggak Belum. tahu ya nanti gimana ya. Yang jelas kalian harus bisa tunjukkan kepada asesor bahwa kalian bisa menjelaskan segmentasi, targeting, dan positioningnya. Kemudian menguraikan segmentasi perusahaan ya. Ini sejalan ya. Jadi kadang satu yang kita jelaskan itu bisa mewakili beberapa KUK sekaligus. Kemudian 1.3-nya identifikasi target, yang keempat menjabarkan positioning. Jadi KUK 1.1 sampai 1.4 ini sebenarnya cukup sekali jelasin langsung 4 biji ini selesai. Bisa dipahami untuk yang EK pertama? Bisa, Pak. Selanjutnya EK yang kedua, identifikasi elemen taktik pemasaran. KUK-nya ada menjelaskan definisi, diferensiasi, bauran pemasaran, dan penjualan. Diferensiasi itu kurang lebih seperti positioning juga. Bauran pemasaran standarnya 4P. Udah pada tahu ya 4P itu? Place, price, promotion, product, dan penjualan. Yang kedua, identifikasi kerangka diferensiasi secara infrastruktur, konten, konteks, dan konten. Yang ketiga, menjabarkan elemen dalam bauran pemasaran. 2.1 sampai 2.3 ini cukup jelasin tentang bauran pemasaran, itu udah mencakup semuanya. Tuh, ya Bang. Mau nanya kok. Ya, Berarti yang kita jelasin ini mengenai BP kita juga ya? iya, boleh. Yang kayak segmentasinya targeting sama positioning ya? Iya, Sama yang penjabarannya itu berarti yang ditanya itu mengenai BP kita ya? Jadi kayak dikaitkan gitu atau gimana? ya mau dikaitkan atau enggak, asesor taunya kalian bisa. Asesor nggak mau peduli atau nggak mau ikut campur tentang produknya apa, nggak mau ikut campur tentang laporan BP kalian. Asesor taunya kalian kompeten untuk menjelaskan tentang bauran pemasaran, apapun itu. Paham penjelasannya? Berarti menjelaskannya secara materi gitu ya? Secara teori gitu ya? Sekali lagi, saya jelaskan, apapun itu yang penting tunjukkan kalian bisa kepada asesor. Jangan menghafal ya. Ini bukan soal hafalan untuk uji kompetensi ini. Saya ingatkan lagi, uji kompetensi itu adalah menunjukkan kalian itu kompeten. Kompeten untuk apa? Kalau dalam hal ini yang menjelaskan bauran pemasaran. Terserah mau pakai contoh apa, nggak ada permasalahan. Yang penting kalian bisa. Itu maksudnya dari uji kompetensi ini. Mahasiswa sering terpaku kalau ujian tuh harus menghafal. Padahal tidak. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Kita lanjut ke EK ketiga, elemen value pemasaran perusahaan. Menjelaskan definisi merek, layanan, dan proses. Ya, ini pasti kalian bisa. Kalau misalnya kalian nanti dari laporan PP, kan sudah ada semua di sana kan? Kemudian menjelaskan ekuitas merek dan elemen pembentuknya. Silakan kalian jelaskan merek. Merek kalian, misalnya ayam langit. Elemen pembentuknya. Kenapa dikasih nama ayam, kasih nama langit? Terus kenapa warnanya harus warna biru? Nah, itu dijelasin. Itu kan elemen pembentuk ekuitas merek ya. Kemudian menjabarkan dimensi kualitas pelayanan. Kalau di manajemen pemasaran,
Kualitas pelayanan itu ada 5, namanya TERRA, TERA. Ada yang tahu TERA? Apa aja itu? Tangibility, empati, ayo apa lagi? Gak ada yang tahu ya? Reliability, responsiveness dan assurance. Tangible artinya bukti fisik atau nyata. Ini loh produknya, gitu. Kemudian empati, tunjukin kalau memang kalian tuh peduli pada customer. Reliability, tunjukkan kalau kalian tuh memang produknya bisa diandalkan. Responsiveness, tunjukkan kalau kalian tuh memang selalu merespon apapun yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan assurance itu jaminan bahwa produk kalian itu bagus. Sederhananya begitu. Nanti kembali ke masing-masing kalian, gimana kalian menunjukkan kepada asesor kalau kalian itu bisa ya. Kemudian menguraikan konsep quality, cost, delivery, dan kaitannya dengan proses. Ya, ini juga kurang lebih sama ya. Jadi, satu penjelasan itu bisa langsung merangkap untuk beberapa KUK. Untuk UK1, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut UK2. Kak, mau Ya, nanya untuk UK yang poin kedua 2.2 Pak, itu kan ya. dibilang mengidentifikasi kerangka diferensiasi secara infrastruktur, konten, konteks, dan konten. Itu maksudnya gimana Pak? Boleh dikasih contoh Pak? Oh ya, sebelumnya saya mungkin tak salah copy atau orang yang salah ketik ya. Ini kontennya 2 kali di sini. Oke, pertama diferensiasi itu kita mencari apa yang membedakan produk kita dengan produk pesaing. Misalnya HP merek A, HP merek B. HP merek A kita secara desain dia rasio layarnya lebih lebar. Berarti secara infrastruktur ya. Kalau secara konten, sistem operasi di HP A itu lebih bagus daripada sistem operasi di HP B. Kalau secara konteks, konteks penggunaan HP A itu cocok loh untuk mahasiswa seperti kita. Kalau HP B itu nggak cocok untuk mahasiswa. Misalnya gitu. Bisa Oh, dipahami? bisa Pak. Oke, kita lanjut UK2. Menuliskan tujuan penulisan. Apa tujuan kalian menulis laporan BP itu? Yang kedua, mempersiapkan kerangka pesan yang dapat menggambarkan kalimat pembuka, pesan inti, serta kalimat penutup. Kalau saya ya, tapi saya nggak tahu asesor lain bagaimana. Kalau saya tinggal kalian tunjukkan aja laporan BP. Itu udah selesai untuk UK2. Karena di dalam UK2 ini, itu sudah mencakup semuanya dalam laporan BP. Di cover tuh udah menunjukkan semuanya, termasuk nama, jabatan, dan nama perusahaan. Nama kan ada nama kalian. Kalau jabatan udah pasti mahasiswa, ditandai dengan apa? Dengan nomor induk, serta nama perusahaan. Ya, berarti nama bisnis project kalian kan? Kemudian menuliskan kerangka pesan yang ada. Ya, itu di bab 1 pasti ada itu. Oke, untuk UK2 ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut UK3. Menggunakan perangkat komputer. Pertama, melihat indikator penyalaan perangkat komputer dapat sesuai dengan petunjuk penggunaan. Paham maksudnya? Paham, Pak. Kalau yang Enggak 1.2 Mbak. paham? Ya, kalau yang 1.2 gimana? Menjalankan menjalankan proses aktivasi sistem operasi dapat sesuai dengan petunjuk penggunaan.
Ya sebenarnya secara nggak langsung UK3 ini semuanya udah pernah kalian lakukan. Cuman mungkin tidak teridentifikasi aja apa yang namanya ini apa gitu. Contoh melihat indikator penyalahan perangkat komputer. Itu sebenarnya kita tinggal tekan tombol on di laptop kita masing-masing. Kemudian menjalankan proses aktivasi sistem. Ya, kita ketika tekan tombol on sampai menuju ke desktop kita, itu kan ada proses kan? Ya itulah namanya proses aktivasi sistem. Sudah kita lakukan kan? Kemudian 2.1 menjalankan antarmuka pengguna yang tersedia sesuai dengan petunjuk pengguna komputer. Ya, saya rasa kita semua pastilah udah cukup canggih untuk menjalankan laptop ya, atau menjalankan HP juga bisa. 2.2 menjalankan program aplikasi. Ya, ini juga saya yakin pasti udah bisa semua. 3.1 menutup semua program aplikasi. Ya, udah pasti bisa kan? Mengclose misalnya kita udah kerja di Microsoft Word, tinggal kita close, udah tahu caranya. 3.2 memastikan antrian data atau dari menuju peripheral sudah tidak ada lagi dan sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer. Ya, misalnya seringkali kalau kita buka Mozilla atau Chrome, kita kan kerja tuh kadang buka banyak tab sekaligus kan. Ketika kita mau close, kan kadang pilihannya kita close satu persatu atau langsung kita close semua ya. Betul atau enggak? Tab-tabnya itu. Nah, itu termasuk memastikan antrian data itu. Kemudian 3.3, identifikasi tampilan yang muncul pada layar monitor merupakan tampilan yang menandakan proses pengertian secara normal sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer. Kita kalau close laptop kita atau close komputer, kita shutdown ya. Kalau komputer kita keadaannya sudah kita bersihkan semua, kita shutdown dia langsung mati. Tapi kalau masih ada beberapa aplikasi yang terbuka, dia pasti akan muncul dulu kan notif ya. Aplikasi ini sedang menunggu untuk di close. Pernah lihat seperti itu ya? Nanti ada bawahnya tulis, Pernah ya, Pak. di bawahnya nanti ada tulis kan, force shutdown. Kita paksa untuk shutdown. Nah, itu 3.3 namanya. Kalau ini saya yakin bisa semua ya. UK4 menggunakan aplikasi medsos. Pertama, identifikasi kebutuhan medsos. Kita sekarang mau jualan apa nih? Kalau saya jualan aksesoris jam tangan, kalung, gelang untuk wanita. Medsos apa kira-kira yang paling cocok? Instagram. Boleh, Instagram. Kemudian Facebook kok. Facebook, TikTok, terserah ya. Shopee. Shopee boleh juga, ada Shopee Live sekarang ya. Kemudian, memilih jenis data yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jenis datanya mau apa? Kita mau pakai video, pakai foto, atau ada bentuk jenis data lainnya silakan. Kemudian pilih aplikasi medsos sesuai. Kalau yang 1.1 kita identifikasi dulu ya. Kita perlunya apa? Kita perlunya Instagram, kita perlunya Facebook. Yang 1.3 baru kita pilih apa yang paling cocok dengan poin 1.2. Kalau dia berupa video, kemungkinan besar TikTok ya kalau zaman sekarang ya. Kemudian Juga kok. ya gimana? YouTube juga bisa nggak kok? YouTube bisa, tergantung kalian. Kemudian 2.1 membuat akun. Ya ini bisa lah pasti ya buat akun. Toh juga WhatsApp itu kan ada juga tuh dijadikan sebagai alat untuk bisnis. Untuk daftar WhatsApp pasti bikin akun kan? Entah itu pakai HP, ada pakai yang email juga lah, entah pakai apa gitu. Memelihara jejaring sosial sesuai tujuan pengguna. Ya ini pasti bisa lah. Contohnya kita memelihara kontak, memelihara follower. Ya itu kan termasuk di sini. Kemudian mengelola tools yang 2.3. Instagram ada tools apa aja? Instagram tuh ada tools untuk memforward pesan. Kemudian ada tools untuk membuat reels.
Kalau di WhatsApp ada WA Story misalnya. Kemudian mengirim informasi 3.1, memeriksa konten. Kalau kita jualan jam tangan wanita, gelang kalung untuk wanita, tapi yang kita pakai konten informasinya role modelnya adalah pria. Nggak cocok ya? Kayak disesuaikan konten informasinya. Kemudian menentukan target penerima. Ya, target penerima kita berarti wanita. Setelah itu baru kita kirim informasi sesuai dengan tujuan pengguna. Kirim informasinya melalui video, melalui pesan, melalui gambar, atau apalah. Itu yang penting bisa kalian jelaskan ya kepada asesor nanti. Cukup jelas untuk UK4? Silakan kalau ada yang Jelas, mau bertanya. Kak. Ini kayaknya belum semua deh hadir ya malam ini. Kalau ada teman yang belum hadir, segera ya di WA mereka supaya cepat masuk ke Zoom. UK5, menggunakan penelusur situs web. Saya izin. Ya, Izin kok. ya, Saya pakai Gmail teman saya kok, soalnya HP saya lagi lowbat. iya nggak apa-apa. Saya Wahyu kok. Iya, ya. Nah, 1.1 mengenali icon atau shortcut. Icon tahu yang mana? Tahu Pak. Yang mana kalau gitu? Icon itu ini Pak, logo kecil yang ada di komputer. Biasanya di tampilan halaman awal bisa, di taskbar juga bisa. Oke. Kalau shortcut yang kayak mana? Kalau shortcut, bisa menggunakan tombol keyboard. Kalau misalkan di Word, kalau misalnya di laptop juga berbentuk icon sih Pak. Tapi di bawahnya itu nanti ada semacam panah kecil. Ya, jadi shortcut itu posisinya ada di tampilan desktop, tapi bukan di taskbar atau di toolbarnya ya. Yang ada di toolbar atau taskbar itu icon ya. Nah, kemudian menjalankan penelusur situs web. Silakan buka Mozilla, silakan buka Google Chrome. Kalau di Apple itu apa? Safari ya? Saya nggak tahu. Yang 1.3 mengenali Ya, menu, kok. ya. 1.3 mengenali menu dan perintah shortcut. Ya, ini udah pasti tahu lah, ya. 2.1 menjelajahi peranala hyperlink pada situs internet. Ini kalian ketik google.com, ya udah tahu kan? Kemudian di Google-nya kita ketik ayam, kita enter. Ya itu namanya menjelajahi peranala. 2.2 menyimpan halaman situs web. Bisa menyimpan situs web? Atau perlu diajarin lagi? Bisa kok. Menyimpan 2.3 halaman maksudnya bookmark kan kok? iya bookmark. 2.3 mencetak halaman situs web. Ada beberapa cara. Ada yang bisa beri pendapat? Bagaimana cara mencetak halaman situs web? Atau jangan-jangan nggak tahu caranya? Kalau cara cepatnya Pak, pakai ini Pak, shortcut keyboard untuk ngeprint Ctrl P. Ya, itu salah satu caranya. Ada cara yang lebih gampang lagi kan? Screenshot. Iya, screenshot. Itu termasuk mencetak. 2.4 mengunduh berkas. Berarti mendownload ya. Kalau download, bisa lah harusnya ya. Ya, kok. 3.1 melakukan penelusuran dengan mempergunakan kata kunci. Ya, ini seperti tadi saya bilang, di Google kita ketik ayam, nanti muncul ayam. Kita ketik ikan, muncul ikan ya.
3.2 melakukan penelusuran dengan mempergunakan search operator sesuai dengan topik yang tersedia. Ya, ini sama aja sebenarnya. 4.1 menyimpan URL situs web. 4.2 mengelola bookmark. 4.3 mengakses situs web menggunakan alamat yang terdapat pada bookmark. Kalau di Mozilla tuh kalian tinggal Ctrl B aja itu. Cukup kalian Ctrl B atau buka halaman bookmark itu udah selesai. 4.1 sampai 4.3-nya. Oke, untuk UK5 ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut UK yang ke-6. Membuat perencanaan periklanan. Menganalisis data untuk memperoleh permasalahan-permasalahan pemasaran. Kita lihat dulu kan, apa yang menjadi prioritas dari konsumen kita. Mereka rupanya kesulitan karena handphone mereka entah tidak kompatibel lah, kameranya kurang bagus lah, atau nggak cocok dengan karir mereka lah. Jadi kita analisis dulu. Kita mencari tahu permasalahan-permasalahan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian 1.2 menyimpulkan data sebagai dasar untuk penetapan perumusan masalah. Jadi, ya gimana? Kita nyimpulkan data. Setelah kita dapat data-data tadi, kita survei dulu. Setelah dapat data survei, kita olah, kita simpulkan. Rupanya mereka butuh handphone yang kekinian, yang bisa support Instagram, TikTok, dan sejenisnya. Baru 1.3 merumuskan permasalahan klien untuk mendasari penentuan solusi permasalahan utama. Jadi permasalahan kliennya ada pada handphone yang kurang update dengan perkembangan zaman internet yang canggih ini, misalnya gitu. Kemudian masuk ke 2.1, menjadwalkan rumusan masalah untuk menentukan strategi. Dari masalah yang sudah kita temukan, kita cari solusi, kita buat strateginya. Kalau orang butuhnya handphone yang bisa banyak atau kuat untuk mengedit video, berarti kita butuh yang apa? Kita butuh handphone yang prosesornya misalnya MediaTek contohnya gitu. Atau Snapdragon lah atau apa ya. Kemudian membidik pasar sasaran dengan melakukan STP. Nah, STP kan sudah dijelasin tadi di UK1. Jadi sebenarnya kalau sudah dijelaskan di UK1, maka di UK6.2.2 ini ya nggak perlu lagi dijelasin. Kemudian 2.3 menentukan tujuan kampanye komunikasi pemasaran yang dirumuskan ke dalam pernyataan konkret untuk mendasari arah penyusunan dan menjadi dasar penentuan keberhasilan. Tujuan kita mempromosikan produk ini apa? Nah, itu nanti kalian jelaskan. Kemudian format kampanye. Pilih bauran elemen komunikasi pemasaran untuk mendapatkan kesesuaian pemilihan elemen promosi. Ini bisa lah kalian jelaskan nanti ya. Kemudian EK yang ketiga, 3.1. Ide besar dari pemasaran kalian apa? Ini adalah handphone yang tercanggih di zaman ini. Ini adalah handphone yang prosesornya tercepat. Atau ada juga orang bikin ya, handphonenya bisa direndam air sampai 2 jam. Ya, karena kan ada orang kebutuhan sebagai diver ya, sebagai penyelam, butuh handphone yang bisa tahan air. Nah, contohnya begitu. Ide besarnya apa? Kemudian menentukan 3.2 menentukan jenis kalayak sasaran. Nah, kalau kita produk HP yang kekinian, berarti sasaran kita adalah
mahasiswa-mahasiswa biasanya itu. Kemudian yang ketiga titik tiga merumuskan tanggapan atau respon khalayak sasaran untuk memastikan pesan yang disampaikan ini diterima. Ya, kita harus cari cara gimana ya supaya mahasiswa ini tahu kalau sekarang ada produk handphone yang kekinian. Tanggapannya kalau kita pasang iklannya seperti ini gimana? Kalau kita pakai brand ambasadornya si A itu hasilnya gimana kira-kira? Nah, itulah kita merumuskan tanggapannya. Tentunya harus pakai survei juga biasanya. Sampai di 3.3 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ini saya jelasin memang terlalu rinci atau gimana ya? Karena tergantung asesor juga. Kadang ada asesor yang gitu lewat gitu aja. Tapi takutnya ketemu asesor yang terlalu rinci, ya satu-satu KUK ini dijelasin. Jadi saya kan nggak tahu asesor kalian nanti siapa ya. Maaf Pak, mau tanya, sebelumnya kalau kita ujian apa kompetensi itu bakalan ditanya semua ya, yang apa UK 1 sampai UK 8 ya kalau nggak salah. UK 9. Oh, UK 9 ya. Ya kembali lagi pada asesor. Terkadang asesor ada yang sudah menilai, kalau UK ini gak usah lagi deh. Karena diyakini sudah pasti bisa. Contohnya, ini contoh aja ya. Kayak UK 3 ini. Apakah ini harus diuji lagi kepada kalian? Menjalankan, dan mematikan komputer. Apakah ini harus dilakukan lagi? Sepertinya tidak sih kok. Ya, ada yang asesor mengatakan seperti itu. Ada juga asesor yang minta harus dipraktekkan. Bisa ya dipahami maksud saya ya? Ya, Pak. Bisa Paham kok. Pak. Ya, Pak. Makanya kembali kepada asesor kita nanti. Kalau pengalaman saya dulu uji kom di Yogyakarta, satu persatu. Jadi memang satu-satu ini kita tunjukin. 1.1 apa? 1.2 apa? Sampai 5.3 ini apa? Itu baru untuk satu UK kan? Dan nanti sampai UK 9 untuk digital marketing. Kita lanjut 4.1. Yang penting saya jelasinnya sekarang rinci ya, nggak apa-apa ya. Ya, biar kalian tahu juga. Saya nanti kan nggak tahu asesor kalian ke depannya siapa, apakah dia ngujinya rinci atau enggak. Ya, yang penting sebagai instruktur, hari ini saya jelasinnya yang rinci aja ya. 4.1 mengumpulkan dan menyesuaikan data tentang pemahaman produk dengan khalayak sasaran untuk memperoleh ketepatan dalam penentuan strategi pesan dan media. Kira-kira untuk 4.1 ada yang bisa beri contoh? Terserah produknya mau apa aja boleh. Udah, berarti saya yang jelasin aja contohnya. Kalau contoh kita tadi handphone ya. Pemahaman produk dari si konsumen terhadap handphone. Mereka rupanya orang yang cukup melek dengan teknologi ya. Apalagi yang berkaitan dengan kamera, berkaitan dengan media penyimpanan. Mereka cukup paham itu. Karena untuk membuat video, membuat foto, pasti butuh kamera yang megapikselnya tinggi. Itu kategori tangible dan intangible-nya ada di sana. Nah, jadi karena mereka paham dengan hal seperti itu, ketika kita membuat promosi, ini kan EK-nya kan tentang kreatif, bentar, tentang ini ya, kreatif dan media ya. Berarti itu yang harus kita tonjolkan saat kita mau promosi.
Makanya kalau kita lihat iklan-iklan handphone, sering ya kalau di brosurnya dituliskan kameranya sekian megapiksel, media penyimpanannya berapa GB. Nah, kemudian 4.2 merumuskan tujuan kreatif untuk menjadi pedoman dalam pengembangan inti dan penetapan penetrasi pesan. Tujuan kita nyampaikan kamera kita tuh canggih supaya mereka tertarik. Misalnya dia adalah seorang vlogger, berarti dia butuh kamera yang bagus gitu. Kemudian 4.3 merumuskan tujuan media untuk memperoleh ketepatan dalam penjangkauan khalayak sasaran, pengulangan pesan dan periode penjakwalan. Ketepatan dalam penjangkauan. Kita misalnya pakai apa nih? Instagram. Tujuannya mahasiswa. Mahasiswa biasanya aktif main Instagram jam berapa? Kalau kita melihat Biasanya malam kok. malam ya. Kalau kita lihat mahasiswa di Pelita Indonesia, dominasi kuliah malam. Pulang kuliah itu jam 9. Jam 9 itu kan nggak langsung main HP. Tentu dia harus mandi dulu kan, harus makan biasanya. Setelah itu baru dia sibuk main HP. Berarti sekitar jam 10-an ya. Berarti periode penjakwalannya sama pengulangan pesannya harus kita atur supaya ketika kita posting bisa langsung nampak oleh si mahasiswanya. Paham maksud saya ya? Oke. Pak. Kemudian 4.4 menetapkan pesan iklan dengan menjabarkan ide besar dalam bentuk lebih konkret, bentuk verbal dan bentuk visual. Nah, kalau handphone ini mengandalkan kamera, maka secara visual dia akan lebih nonjolkan sisi depan handphone atau sisi belakang handphone. Belakang. Belakang Bisa ya? dua-duanya nggak sih kok? Karena kamera depan ada juga. Ya, makanya tergantung penetrasi pesannya gimana. Kalian mengandalkan kamera ya, misalnya untuk landscape punya, yang untuk foto pemandangan, atau yang kamera yang untuk selfie, yang kalian utamakan nanti untuk ide besarnya. Paham ya? Kalau ide besar kalian itu adalah untuk selfie, berarti secara visual yang ditampilkan nanti adalah tampilan depan handphone. Kalau secara verbal, ini berarti bentuk ucapan kalimat. Gitu ya. Kemudian 4.5, koordinasi data tentang produk, khalayak sasaran, dan inti pesan ditetapkan dengan bagian kreatif dan media. Biasanya kita bikin desain-desain dulu ya. Kita desain poster, desain video, rancangan videonya seperti apa. Bisa dipahami untuk poin 4.1 sampai 4.5. Bisa, Pak. Bisa kok. Kemudian 5.1, rencana evaluasi dampak program kampanye. Kita sudah posting jam 10 malam. Ini produk handphone kita yang tercanggih misalnya. Yang like ada berapa orang? Yang komen ada berapa? Yang repost sama yang melihat ada berapa? Kadang beberapa medsos ada ya fitur seperti itu. Jadi rencana evaluasi kita berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah repost, berdasarkan jumlah orang yang melihat, berdasarkan jumlah like, atau berdasarkan penambahan jumlah follower. Ya, itu berencana evaluasi. Kemudian 5.2 menentukan indikator keberhasilan. Indikator kita dikatakan sukses kalau saat kita posting, dalam 1 jam pertama ada 1.000 orang yang like. Itu namanya kita tentukan indikator. Kemudian 5.3, kita melihat hasil evaluasi. Target kita 1.000 yang like dalam 1 jam. Rupanya setelah 15 menit di post, sudah tercapai 1.000 orang yang like. Atau setelah 1 jam, itu masih 700 orang yang like. Nah, itu gimana rekomendasi itu berikutnya? Itulah poin dari
EK yang kelima, menentukan parameter evaluasi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup jelas? Jelas, Pak. Kalau ada yang nggak paham langsung bertanya ya, jangan segan. Kita sama-sama belajar. UK 7. 1.1. Membuat dokumentasi distribusi kontak report. 1.2. Membina hubungan baik dengan klien secara interpersonal. Sederhananya begini. Saya punya WhatsApp, customer juga punya WhatsApp. Saya buka telepon, saya ketik nomor HP mereka, terus saya simpan, terus saya distribusikan nomor customernya kepada bagian penjualan. Saya kan marketing ceritanya kan. Berarti kan harus saya kasih ke bagian penjualan. Itu sudah langsung namanya membuat dokumentasi dan distribusi. Selesai kan? Kemudian membina hubungan klien. Membina hubungan baik dengan klien. Ya kita WA kliennya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Berikut terlampir produk handphone terbaru kita. Itulah dia 1.1 dan 1.2. 2.1 mengumpulkan data kebutuhan klien. 2.2 identifikasi kebutuhan periklanan klien. Klien kita orang yang sudah berumur. Kebetulan orang yang berumurnya ini tidak tahu membaca. Dan yang kita jual adalah handphone. Kita udah dapat di data kebutuhan klien. Kliennya berusia sekian dan dia tidak pandai membaca. Masih ada ya klien yang seperti itu ya. Kalau dia tidak pandai membaca gimana? Nggak mungkin iklan kita pakai secara tulisan. Ini kan kebutuhan perikanan klien. Kalau iklan kita secara tulisan dia mana pandai baca? Dia nggak tahu. Maka itu kita harus tetapin program yang akan direncanakan seperti apa. Untuk klien yang seperti itu, handphonenya mungkin akan berbeda. Desain produk, inovasinya, segala macam. Untuk menyampaikan ke mereka, berarti harus dengan cara audio. Melalui video, melalui suara, apapun itu. Tidak mesti audio juga ya, kalau memang ada cara lain. Nah, ini salah satu contoh. Jadi identifikasi kebutuhan khusus periklanan untuk kliennya. Bisa dipahami untuk yang bagian ini? Bisa, Pak. Pak. Kemudian 3.1. Melakukan presentasi strategi komunikasi kepada klien. 3.2. Negosiasi dengan klien. Ya kalau ini bisa lah ya, kalian jelasin ya. Kepada asesor, tunjukin bahwa presentasi strategi komunikasi itu bisa dilakukan dengan baik. Dan negosiasi juga bisa dilakukan dengan baik. Gimana caranya buat supaya customer ini mau beli? Negosiasilah dengan klien kan. Strategi komunikasinya gimana? Apakah kliennya harus dipuji-puji dulu? Bapak itu hebat, Bapak pintar. Bapak harus pakai handphone yang seperti ini. Kalau nggak gini, nggak gaul Bapak nanti. Nah, kan gitu ya. Nah, Bapak kalau beli dua, kita kasih free loh. Kita kasih free, misalnya eh, earphone misalnya. Atau dikasih free kabel charger gratis tambah satu. Apapun lah, bebas. Kemudian 4.1 menyiapkan data hasil pertemuan dengan klien untuk menjadi pedoman apabila ada perkembangan atau perubahan program yang sudah direncanakan. Ya, kita kalau jumpa klien sebagai seorang
marketing yang baik, sebenarnya kita kan harus buat laporan ya, bahwa kita sudah berkunjung ke siapa-siapa saja, mereka butuhnya apa, kita catat sebagai laporan. Kemudian dari laporan itu kita susun, distribusi, dan kita laporkan. Biasanya ke kepala divisi ya, atau ke manajer, atau bahkan direktur. Jadi sudah ada laporannya, distribusikan, jadi kita semuanya satu visi misi. Kemudian 5.1 menyiapkan dan mengolah data perkembangan pasar. Sekarang pasar butuhnya apa? Tentu ada bagian analisis, bagian surveyor. Cari tahu sekarang orang butuhnya handphone yang seperti apa. Makanya handphonenya butuh yang ada NFC. Karena apa-apa pakai e-money sekarang tinggal tempel. Jadi handphone tuh tinggal tempel di mesin, oh langsung terbayar. Ini kan kita perlu data yang seperti itu perkembangan pasarnya. Kemudian evaluasi dan laporkan data perkembangan ini untuk memberikan masukan, penyusunan program yang mendatang. Jadi perusahaannya juga up to date. Kalau untuk ngecek perkembangan pasar, kita bisa juga melihat dari produk handphone yang dari tetangga sebelah kan. Tetangga sebelah ada fitur seperti ini, ya kita ikut. Kalau bisa, kita modifikasi lebih canggih. Oke, untuk UK7 sudah bisa dipahami? Cukup jelas? Jelas kok. Jelas kok. UK8 1.1 mengolah dan menginterpretasikan data yang dibutuhkan dikumpulkan untuk penetapan inti pesan. Satu titik dua merumuskan strategi kreatif agar memperoleh efektivitas dalam penetapan penetrasi pesan. Saya kasih waktu 2 menit. Coba baca dulu 1.1 sampai 5.2 ya. Oke, Pak. Sambil diisi ya absensi pelatihannya. Mau tanya, Ya, untuk screen kehadiran ini perlu buka kamera, Pak? ya biasanya kan buka. Baik, terima kasih.
Silakan join ke grup WhatsApp yang sudah saya kirim linknya. Sudah semuanya? Sudah dibaca 1.1 sampai 5.2? Udah ya? Nah, jadi untuk UK8 itu adalah merancang strategi kreatif dan pembuatan iklan. Kalau kalian punya video bisnis project, sebenarnya langsung aja ditampilkan. Itu udah selesai UK8. Paham maksud saya? Paham nggak? Paham kok. Kalau kita telusuri satu persatu ya, 1.1 dulu. Mengolah dan interpretasi data yang dibutuhkan dikumpulkan untuk penetapan inti pesan. Ya, inti pesan di dalam video kan sudah ada ya. Merumuskan strategi kreatif. Kalian bikin video itu saja sudah namanya strategi kreatif. 2.1. Konsep inti pesan diidentifikasi. Ya udah jelas pasti ada produknya kan di dalam video kalian. 2.2. Implementasi pesan verbal. Ya makanya video itu harus ada suara. Bukan suara musik maksudnya ya. Suara kita ngomong. Atau bikin pakai komputer, bikin suara. Pokoknya ada suara yang menjelaskan produk. Itu udah namanya pesan verbal. 3.1. Menyiapkan materi. Ya kalau sudah ada video, otomatis materi pasti sudah ada. 3.2. Implementasi ide secara visual. Ya, video itu kan secara tidak langsung adalah gambar yang bergerak kan. 4.1. Mempersiapkan materi eksekusi ide kreatif. Ya, videonya sudah jadi berarti sudah dieksekusi ceritanya. 4.2. Mempresentasikan materi eksekusi. Kalian menampilkan video, ya otomatis sudah mempresentasikan materi eksekusinya kan. 5.1. Menyiapkan referensi sebagai raw material dalam pelaksanaan eksekusi. Pesan untuk dibuat dalam bentuk konkret. Ya kan sudah kalian lakukan 5.1 itu. Ya, langsung dalam bentuk video. 5.2. Evaluasi dan memilih vendor untuk ditetapkan sebagai pelaksana eksekusi. Ya, kalian bikin video pasti pakai vendor. Vendor tuh bukan berarti harus orang juga ya. Pasti pakai aplikasi kan? Entah aplikasi Snaptube, aplikasi YouTube Editor Studio, atau aplikasi CapCut ya, CapCut. Atau aplikasi edit video bawaan dari handphone kita. Maka UK8 itu tinggal tunjukin video selesai sebenarnya. Bisa ya dipahami? Kalau yang nggak punya video ya jelasin satu persatu seperti yang saya barusan jelasin. Paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, mau nanya. Kalau Iya. berarti kayak kita susun laporan untuk UK8 kayak mana Pak? Kalau misalnya kita semalam berikan video.
Ya tunjukin aja videonya ke asesor. Oh, tunjukkan videonya ya. Berarti nggak ada pengertian dari atau buat ini Enggak. UK8 ini sifatnya lebih ke praktek sebenarnya. lebih ke ya, Pak. Mm-mm. Ada lagi yang mau tanya? Lanjut UK9. Merancang strategi pembelian media. 1.1. Menetapkan kriteria sumber informasi data media. 1.2. Mengumpulkan data media sesuai untuk dianalisis. Ini kan sama seperti UK yang tadi tuh, yang memilih medsos. Jadi sama, jadi nggak perlu saya jelasin ulang. 2.1 dan 2.2. Ini juga tadi udah saya jelasin pada saat yang klien, kan? Jangkauan, frekuensi, dan penjadwalan media. Ini udah tahu ya. 3.1 merencanakan penggunaan media. 3.2 menyusun strategi kampanye. Ini juga sama. Ini tadi di UK yang nomor 6 kalau nggak salah tuh. Yang dengan klien ya. 4.1 dan 4.2. Ini juga udah. Udah saya jelasin tadi ya. Makanya satu penjelasan tuh kadang bisa langsung berangkat beberapa UK. Beberapa KUK atau beberapa EK. Kemudian 5.1 informasi total biaya periklanan. 5.2 metode perhitungan disepakati dengan klien. 5.3 advertising ROCI. Ini kalau kita iklannya berbayar, saya kalau produk handphone, saya pasang billboard di jalan raya. Itu kan biaya iklan. Kan biasa tulis tuh kolom iklan disewakan, hubungi nomor HP sekian. Setelah kita hubungi kan tentu kita udah hitung-hitungannya ya, yang disepakati. Kemudian advertising ROCI. Contohnya setelah kita posting iklan di banner itu, kita sewa bannernya cuma 1 bulan. Dalam 1 bulan peningkatan produknya terjual berapa? Itulah namanya ROCI kan. Yang terjual berapa dibagi dengan biaya yang sudah kita keluarkan. Kalau ROCI-nya tinggi berarti iklannya efektif. Kalau ROCI-nya rendah berarti iklannya nggak efektif. Paham untuk 5.1 sampai 5.3 ini? Contoh lain, Oh, izin bertanya kok. ya. Kalau penggunaan periklanan lewat banner gini masih efektif kok di zaman sekarang? Lewat apa? Lewat banner yang menghubungi kayak yang tadi Koko bilang. Oh ya, ya tergantung lah ya. Produk itu kan sifatnya beda-beda. Yang paling sering kita nampak kalau banner di jalan raya tuh iklan rokok ya. Betul ya? eh, ke- Rokok, kampanye kok. Kalau kampanye nggak masuk dalam kategori pembahasan kita. Karena kita digital Oke marketing. kok. Kalau kampanye itu larinya ke politik itu ya. Jadi itu bukan di pembahasan kita. Nah, jadi kalau misalnya kayak iklan rokok, dia sering pasang banner di situ. Kalau kita lihat penjualan rokok laku-laku terus ya, ya berarti efektif dong. Atau kalau misalnya nggak pasang iklan, apakah penjualan rokok akan turun? Ya, kita tidak tahu ya. Itu kan semua kembali ke manajer pemasarannya, manajer marketingnya gimana. Strategi perusahaan disesuaikan juga dengan produknya kan. Kalau kita lihat contohnya di Gojek atau di Grab, kita ambillah GrabFood atau GoFood. Kita ketik ayam. Biasanya yang paling muncul pertama itu di sebelah kanan bawah atau di kiri bawahnya ada tulisan AD.
Kalau kalian perhatikan baik-baik ya, atau di Shopee, saya ketik di kolom search-nya ikat pinggang. Saya klik enter atau klik tombol search, nanti muncul kan beberapa pilihan ikat pinggang di situ. Tapi nanti ada yang tulisannya AD, itu artinya advertise. Artinya si penjual ikat pinggang ini atau si penjual produk makanan ini dia bayar kepada Shopee, dia bayar kepada Gojek, GoFood supaya produk mereka selalu tampil pertama saat kita mengetik kata kunci ayam. Ketika kita ketik kata kunci ikat pinggang. Terus kadang kalau kita di GoFood atau GrabFood kita mau makan misalnya KFC. KFC kan cukup banyak cabangnya di Pekanbaru. Kita klik atau kita tekan tombol untuk diurutkan berdasarkan jarak. Jarak yang terdekat sampai terjauh. Insting kita kan begitu ya. Toh kita mau makan KFC, kenapa pula kita harus pesan yang jauhnya minta ampun untuk produk yang sama? Padahal yang dekat rumah ada. Biar ongkirnya lebih murah kan? Kan logikanya gitu kan kalau kita belanja. Kadangkala udah kita bikin sortir seperti itu, atau juga kita sortir berdasarkan harga yang termurah kalau di Shopee ya. Tetap aja produk yang harganya agak menengah gitu muncul juga di bagian atas dengan tulisan AD. Ya artinya itu iklannya efektif berarti. Setiap orang buka, setiap kata kunci yang ini diketik, muncul terus itu yang pertama. Paham maksud saya? Pernah lihatnya seperti itu? Atau pernah mengalami? Nah kok FYP terus kok. Nah, kalau bahasa TikTok FYP ya. Iya kok. Eh, itu agak kejauhan sih saya jelasinnya. Itu sebenarnya nanti ke poin 9.2 itu. Memantau hasil eksekusi. Tapi nggak apa-apa lah. Dan Iya sambil kok. cerita juga ya. Nah, jadi 9.2 memantau hasil eksekusi, evaluasi penggunaan, dan manfaat biaya media. Artinya ketika kita sudah bayar si Gojek, GoFood, atau Shopee, kita pantau hasilnya. Kita ketik kata kunci produk kita, ayam, ikat pinggang, atau apa. Muncul dia pertama berarti ketika dievaluasi penggunaan medianya, itu berarti berhasil. Berarti manfaat biaya medianya berhasil. Itu bagus. Kenapa? Terbukti produk kita selalu muncul yang pertama. Kalau Google Business, Google for Business, ketika kita ketik kata kunci kita, dia juga akan muncul pertama terus kalau kita ada bayar. Itu bisa. Nah, oke, kita balik lagi ke sini ya. Jadi advertising ROI itu menghitung rasio pendapatan yang kita dapatkan setelah kita melakukan suatu investasi pemasaran. Nggak salah nih, return on capital investment kepanjangannya ini. Nah, berikutnya 62 dan 61 dan 62. Rencana pembelanjaan media sama menyusun perencanaan media. Ya, seperti itu. Kita mau letak di GoFood atau kita mau letak di GrabFood, kita bandingkan dong harganya. Lebih murah kita bayar di GoFood atau dibayar di GrabFood. Baru kita susun rencananya. Itu yang kita jadikan dasar implementasi pembelian media nanti. Atau mau pasang iklan di YouTube boleh juga. Mau pasang iklan di TikTok melalui jasa endorse, terserah. Itulah perencanaan media. Kemudian yang EK ke-7, pertanggungjawaban biaya. Kita belilah barang itu kan. Kita beli endorse di TikTok. Kepastian penempatan penayangan iklannya. Apakah dia betul posting di jam 10 malam? Kemudian koordinasi materi iklan dengan pihak media host. Nah, kalau yang sifatnya endorse pakai orang, misalnya pakai jasa artis, si artisnya ini pasti nggak dia tuh mempromosikan dengan cara yang benar. Misalnya dia mempromosikan handphone, tiba rupanya dia nggak tahu cara aktifkan fitur-fitur yang ada di kamera kita. Nah, itu jadi masalah nanti itu. Kita udah bayar mahal,
Tapi dia nggak pandai pula. Makanya biasakan di briefing dulu. Nah, itu untuk pertanggungjawaban biaya juga. Kemudian evaluasi pelaksanaan penayangan materi iklan. Setelah iklan itu kita posting, kita lihat gimana respon dari masyarakat kita. Sesuai nggak penempatan dan penayangannya dengan rencana kita jam 10 malam tadi. Nah, baru minta masuk 8.1 dan 8.2. Investigasi data media, metode negosiasi dan posisi tawar, kemudian biaya pembelajaran yang optimal. Ya, tentu kita harus nego ya. Kalau endorse-nya terlalu mahal ya sulit juga. Kapan balik modalnya nanti kan? Kemudian 8.2 melaporkan hasil investigasi dijadikan dasar kesepakatan antara agent dan media house. Oh, rupanya kami pakai jasa Anda, penjualan kami meningkat nih. Bolehlah kita pakai lagi untuk next project. Atau setelah pakai jasa mereka, nggak ada peningkatan rupanya. Udah kita ganti aja. Itu kan negosiasi namanya. Barulah kita masuk EK9. Nah, tadi udah terlanjur saya jelasin ya. Jadi kita pantau, kita evaluasi, lalu kita buat laporan. Jadi kurang lebih inilah UK1 sampai UK9 yang akan kalian jelaskan, yang akan kalian tunjukkan kepada asesor bahwa kalian kompeten untuk digital marketing. Ada yang mau ditanyakan untuk UK1 sampai UK9 ini? Jika nggak ada, saya mau jelasin metode assessment. Oh, izin bertanya kok. Maaf Ya, kok. ya. Ini nanti kalau terkait LSP ini yang kita presentasiin bahan BP kita ya kok, produk BP kita. Atau Kalau bebas contohnya yang lain gitu. biasanya sih BP ya, tapi tidak diwajibkan harus BP juga. Sekali lagi, intinya bagaimana kalian nunjukin kalau kalian tuh kompeten. Terserah mau pakai apa aja, yang penting tunjukin kalian tuh bisa. Oke kok. Terima kasih. Oke, kita lanjut metode assessment. Pertama ada namanya praktik demonstrasi. Nah, di sini untuk mendemonstrasikan kompetensi saudara pada digital marketing, saudara diminta untuk bla 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 bla. Ini panjang ya. Ini sampai di bagian sini itu adalah UK1 sampai UK9. Ya, silakan kalian jelaskan UK1 sampai UK9 itu. Jelaskan secara verbal atau jelaskan secara praktek. Terserah kalian. Yang penting demonstrasikan kepada para asesor. Kalau perlu alat komunikasi, perlu komputer, perlu software, alat tulis, atau alat pengolah data, silakan digunakan. Pakailah apapun yang kalian butuhkan. Menjaga protokol kesehatan, ya ini biasa lah ya. Waktu yang diberikan 90 menit. Ya sebenarnya nggak sampai 90 menit sih. Ini kan cuma instruksi aja. Pada kenyataannya kadang 15 menit selesai itu. Karena beberapa UK ketika dijelaskan sekali itu bisa mewakili beberapa UK kan seperti yang di UK9 tadi. Laksanakan sesuai dengan langkah kerja pada poin C. Poin C-nya itu apa? Itu nanti ada di lembar kerjanya. Itu nggak usah kalian pikirkan. Yang penting kalian bisa demonstrasi. Bisa dipahami? Bisa kok. Nah, kadangkala ketika kita melakukan demonstrasi, tidak semuanya bisa kita lakukan. Dalam demonstrasi ini, ingat tadi di awal saya ada menjelaskan 5 skill ya. Praktek demonstrasi itu hanya bisa menjabarkan 3 buah skill. Sementara, untuk bisa dinyatakan kompeten, kalian harus bisa punya 5 skill. Jadi untuk nunjukin 2 skillnya lagi,
Itu gimana caranya? Sementara demonstrasi hanya 3 skill. Maka itu muncul namanya pertanyaan untuk mendukung observasi. Nah, kalian lihat, di setiap pertanyaan ada kodenya kan? CMS sama TRS. Karena CMS dan TRS itu tidak bisa dilakukan melalui demonstrasi. Makanya harus melalui pertanyaan. Kan ketika kalian demonstrasi, misalnya saya mendemonstrasikan cara memperbaiki atau menservis motor merek Honda. Misalnya gitu. Ya, yang kalian jelasin pasti merek Honda semua kan? Misalnya kalian seorang mekanik. Ya, kadang pelanggan itu kan motornya tidak semuanya merek Honda. Tiba-tiba muncul merek Benar, Bro. Suzuki sama Yamaha di bengkel kalian. Ceritanya bengkelnya bukan bengkel ini ya, bengkelnya bengkel umum ya. Nggak mungkin kan customernya kalian tolak, betul kan? Atau kalian akan tolak gitu. Rasanya sih nggak, pasti akan diterima kan? Padahal kalian kompetennya untuk merek Honda. Makanya muncul CMS sama TRS. Tadi ada pola pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan jika? Ingat ya tadi yang saya tanyakan. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda yang kompeten di motor merek Honda, tetapi tiba-tiba pelanggannya datang pakai motor merek Yamaha? Itulah contohnya CMS sama TRS tadi. Nah, makanya ada muncul pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini masing-masing ada 9 ya. 9 pertanyaan ini mewakili masing-masing 1 UK. Nah, inilah dia namanya pertanyaan mendukung observasi. Nah, pertanyaan mendukung observasi ini wajib. Jadi memang harus dikerjakan. Karena untuk mendukung 5 skill. Nah, kadangkala kemampuan seseorang nggak bisa cukup hanya 1 kali dites baru keluar. Terkadang harus beberapa kali tes, baru kemampuan seseorang itu baru bisa keluar, baru bisa dinyatakan kompeten. Faktornya ada banyak ya. Jadi kalau di demonstrasi masih belum bisa, dan di pertanyaan mendukung observasi masih belum bisa, nanti ada satu lagi, namanya pertanyaan tertulis esai. Kalau pertanyaan menulis esai sudah bisa terpenuhi semua, barulah kita rekomendasikan untuk kompeten. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Izin bertanya kok, Ya. itu seperti contoh tadi kok, misalnya ada kita mekanik spesialis Honda, terus ada konsumen yang pakai Yamaha datang ke kita, Hmm. itu bahasa kita mengcounter tuh gimana kok? Kita nggak spesialis di Yamaha, tapi cara menyampaikan kita ke konsumen tuh gimana? Pakai bahasa, kalimatnya kayak mana kok? Biar konsumen tuh nggak pergi. Saya tanyakan kembali lah kepada Anda ya. Anda seorang eh, praktisi di bidang pemasaran digital. Anda terbiasa melakukan pemasaran atau posting-posting di HP. Suatu saat Anda pergi kantor, Anda lupa bawa HP. Atasan minta Anda segera posting video ini di Instagram. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah mungkin Anda menolak? Paham maksudnya? Paham arah saya kemana? Paham kok. Kalau Anda cuma diberikan, kebetulan di tempat kerja Anda ada laptop atau komputer, bisa kan login Instagram dari sana? Tapi kalau sandinya lupa gimana kok? Pasti ada cara. Nah, itulah yang namanya TRS sama CMS. Apa yang akan Anda lakukan jika? Ya kan? Apa yang akan Anda lakukan jika? Jika itu berarti mengacu pada suatu kondisi. Kondisi yang tidak seharusnya terjadi, tapi malah terjadi kan? Biasanya kalau ada jika tuh pasti ada sesuatu itu.
Apa yang Anda lakukan jika harus memposting pada jam 10 malam, tapi tiba-tiba mati lampu? Ya banyak kan alternatif. Bisa kita pergi keluar, cari tempat yang ada wifi. Bisa kita pergi ke rumah teman yang tidak mati lampu. Atau bisa kita tunda postingnya besok. Apapun itu caranya. Jadi mengacu pada kasus yang sepeda motor tadi, bagaimana supaya kita tetap mengerjakannya dan customer tidak menolak? Ya, itu adalah pertanyaan yang harus kalian ajukan kepada diri kalian sendiri. Kalian sebagai seorang praktisi pemasaran digital. Kalau kalian udah kompeten, nanti kalian sebutannya praktisi pemasaran digital ya. Atau digital marketing practitioners. Ya apa? Ya itulah yang harus kalian tunjukkan. Ya kalau asesor bertanya seperti itu ya kalian udah harus siapin jawabannya seperti apa. Bisa ya dipahami? Bisa, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi proses asesmen pertama observasi langsung melalui praktik demonstrasi. Praktik demonstrasi itu harus didukung dengan pertanyaan menunjang observasi. Diharapkan cukup dengan demonstrasi dan pertanyaan observasi sudah bisa kompeten. Harapannya begitu. Tapi kadangkala tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Jadi nggak bisa langsung semua UK selesai. Untuk mensiasatinya muncullah pertanyaan tertulis esai. Ya, yang penting tujuannya rekomendasi kompeten ya. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, Pak, ada, Pak. Yakin nggak ada? Oh, Pak, Ada kok yang mau bertanya tuh kok. Ya, iya, Pak, saya, Pak. ya. Eh, apa aja sih yang harus kita siapin untuk uji kom nanti? Kalau ditanya apa yang perlu disiapin, saya pun bingung jawabnya. Karena tujuan uji kompetensi itu adalah menunjukkan diri kita kompeten. Ya, harus kita sendiri yang tahu kan berarti. Kalau saya, pengalaman saya dulu ya, saya mempersiapkan dirinya boleh dikatakan mendadak. Saya dulu ikut ujian tuh betul-betul nggak ada persiapan. Jadi pas pelatihan, kami waktu itu ceritanya pelatihannya 3 hari, uji komnya di hari keempat. Ya pas pelatihan itulah baru saya kerjakan semuanya. Ya untungnya bisa selesai waktu itu. Ya karena kan waktu itu saya memang awam juga ya, nggak ngerti uji kom ini apa. Setelah dijalani barulah tahu. Yang penting persiapannya adalah kita bisa nunjukin 9 UK tuh. Bisa kita jelasin ke asesor. Itu seintinya. Apapun caranya terserah. Karena nanti saat diberikan waktu untuk demonstrasi, itu semuanya kalian yang ngatur. Kalian mau jelasin secara verbal, mau kalian jelasin pakai laporan, mau jelasin pakai PPT, mau jelasin pakai video, itu semuanya terserah kalian.
Yang penting tunjukkan kepada asesor kalian kompeten. Kalian bisa jelasin UKA-UKA itu semua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti Bapak, berarti uji kom ini bukan cuma tanya jawab aja ya? Bisa demonstrasi atau praktek gitu ya? Ya sebenarnya itu yang benar. Tapi pengalaman-pengalaman saya mengakses, tak kenapa malah jadi tanya jawab. Saya pun bingung. Izin bertanya lagi kok. Ya, Nanti asesornya itu dari dosen penelitian Indonesia atau dari pihak luar kok? dosen kita juga semua. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada lagi. Tidak, Pak. Sepertinya nggak ada kok. Oke, kalau nggak ada, sudah boleh ya kita akhiri pertemuan kita malam ini. Saya doakan semoga kita semuanya kompeten ya. Harus bisa kompeten, Min. tunjukkan bahwa Amin. kita memang bisa sebagai praktisi pemasaran digital. Ya, saya praktisi pemasaran digital ini ambilnya 2023. Itu pun mendadak itu. Mardiana, ada mau nanya. Mardiana dan Foni. Izin bertanya, Ya, kalau misalkan ujian prakteknya tuh menggunakan komputer ya Pak atau laptop? sebenarnya komputer atau laptop hanya untuk dua UK aja. UK yang saat kita menyalakan dan mematikan komputer, sama UK yang untuk menjalankan penelusuran web. Tapi terkadang beberapa asesor tidak perlu dipraktekkan lagi karena dianggap sudah bisa. Ya baik Pak, terima kasih. Oke ya, Eh, izin bertanya, Pak. ya silakan. Untuk uji komnya itu kita butuh bikin laporan gitu nggak, Pak? Ya sebenarnya di laporan BP itu sudah ada barang-barangnya kan. Berarti kasih ke asesornya laporan BP aja gitu, Pak. Ya tergantung asesornya lah ya. Oh, oke. Makasih, Pak. Ya, Izin bertanya Pak, ya Mona Lisa. kalau misalnya kan tadi Bapak jelaskan ada PPT gitu kan Pak, terus laporan BP-nya itu dibikin PPT atau gimana ya Pak? Kalau dulu waktu saya pelatihan sertifikasi yang SDM, saya pakai PPT. Jadi ketika menjelaskan ke asesor satu persatu, saya main slide-slide aja. Tergantung kalian lah. Kan seperti yang saya bilang tadi, apapun caranya, apapun metodenya, yang penting bisa tunjukin kompeten. Oke, Pak. Udah. Pik. Udah ya? Kalau gitu, saya izin leave. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, kok. Selamat malam. Terima kasih, Kok. Pak. Selamat Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, kok. Selamat malam.
Di setiap kamar dia jadikan itu. Di situ langsung dia buatkan alamatnya kalau ingin pesan. Maaf Pak, mau tanya, itu marketing apa ya namanya? Gimana? Yang Bapak bilang tadi, yang contohnya seperti dia memberi kita sampel, terus nanti kan ada tuh kontaknya kalau mau beli. Iya, Itu namanya marketing apa? itu bisa masuk ke sales promotion. Oh.